Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, tepatnya mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Baiklah, untuk materi pertama, perkenalkan, nama saya Riki Cahyanegara. Langsung saja, pembahasannya yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. Perbandingan atau rasio antara nilai suku dengan nilai suku sebelumnya berdekatan selalu, yaitu R, sehingga R sama dengan UN per UN kurang 1. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan geometri dapat diketahui dengan mengetahui nilai suku ke K dan rasio antar suku yang berdekatan atau R. Maka nilai K sama dengan 1 dan nilai UN adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Yang pertama, rumus suku tengah barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan N suku, N bilangan ganjil, maka suku tengah atau UK dinyatakan sebagai berikut. UK sama dengan akar U1 X UN. Yang kedua, sisipan pada barisan geometri, yaitu pada barisan geometri A sampai UN disisipkan K suku. Pada barisan geometri baru, banyaknya suku adalah K ditambah 2. Jadi UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, UN sama dengan AR pangkat K tambah 2 kurang 1, UN AR pangkat K tambah 1, R sama dengan X tambah 1 akar UN per A. Itulah pembahasan materi pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembahasan materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumahida akan membahas materi deret aritmetika. Deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke N. Barisan geometri dapat dihitung dengan cara Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN kurang 1 ditambah UN. Jika diketahui nilai A adalah suku pertama dan UN adalah suku ke N, maka nilai deret aritmetikanya dapat dihitung dengan cara Sn sama dengan A Rn kurang 1 per R kurang 1 jika R lebih besar daripada 1, atau Sn sama dengan A 1 dikurang Rn per 1 dikurang R jika R lebih kecil daripada 1. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Asikin. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga yaitu deret yang banyak sukunya tak hingga. Jumlah suku dari deret tak hingga ada kemungkinan hingga atau tak hingga. Apabila deret tersebut hingga konvergen dan apabila tak hingga disebut divergen. Lebih jelasnya, apabila jumlah deret tak hingga menuju sesuatu harga tertentu yang berhingga disebut deret konvergen atau mengkerucut. Sebaliknya, deret geometri yang menuju bilangan tak hingga disebut deret divergen. Deret tak hingga yang memiliki rasio R lebih besar atau sama dengan R lebih kecil atau sama dengan disebut deret divergen. Yang memiliki rasio minus 1 lebih kecil R lebih kecil 1 disebut deret konvergen. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Heri Rahman. Langsung saja saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penerapan teori baris dan deret dalam ekonomi. Perkembangan usaha. Penerapan deret yang lebih sesuai perkembangan usaha adalah deret hitung, karena jika diukur dengan deret ukur, variabel-variabel ekonomi seperti biaya, produksi, modal, penerapan, tenaga kerja akan kesulitan untuk mengikutinya, dalam arti untuk segera memenuhinya. Yang dimaksud perkembangan usaha di sini adalah
sejauh mana usaha-usaha pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Yang kedua yaitu bunga menjebuk, merupakan penerapan deret ukur atau geometri dalam kasus simpan pinjam atau hutang piutang dan kasus investasi dengan modal. Ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian kredit di mana data berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya untuk mengukur nilai dari suatu jumlah investasi yang akan diterima di masa mendatang. Dan yang ketiga adalah menghitung pertumbuhan penduduk. Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Dengan demikian, model pertumbuhan penduduk lebih sesuai dengan deret ukur. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal perhitungan pertumbuhan penduduk. Penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur